Yang pertama tadi imam sholatnya mana tadi? Imam sholatnya mana tadi? Oh Masya Allah. Gus Nur mencari imam sholat yang membaca ayat surah Al-Isra, di mana momen pada ceramah kali ini Gus Nur ingin membahas tentang bacaan sholat imam tadi, misalnya contoh perintah salat tahajud dan kebatilan akan hilang bila datang kebenaran. Imam sholatnya tadi baca surat apa? Ada yang tahu? Al-Isra ayat berapa? Jamaah, Ustadz ini bukan kaleng-kaleng, ditanya surah apa yang dibaca imam tadi bisa jawab jamaahnya, bahkan nomor ayat pun bisa mereka jawab. 78, 79 dan seterusnya ya. Tadi malam kita bahas itu ayat itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ibu, bapak, itu tadi yang dibaca imamnya. Itu nanti kalau bapak buka Al-Quran, nah ini buka Al-Quran, itu posisinya di sebelah kiri, baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu ayat itu ada di situ. Amalkan, ya, kata Allah, bangunlah kalian pada sebagian malam, sholat tahajudlah sebagai ibadah tambahan, supaya aku angkat derajatmu ke tempat mahmudah, tempat terpuji, dari hina menjadi mulia, dari miskin menjadi kaya, kaya berkah gitu ya, dari sakit-sakitan menjadi sehat. Itu tadi ayatnya. Jadi kalau mau selamat dalam hidup ini ya sudah, baca Al-Quran, amalkan walaupun cuma satu ayat. Terus ayat berikutnya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi hukum alam absolut pasti, kalau kebenaran sudah datang, yang batil pasti hilang, yang batil pasti hancur. Sebagaimana kalau matahari terbit cahayanya, maka yang gelap tenggelam diganti terang. Itu hukum alam. Kalau yang hak datang, yang benar datang, pasti yang batil hancur, pasti. Makanya dalam hidup ini pilih yang hak-hak saja, jangan pilih yang batil, jangan pilih yang subhat, jangan pilih yang haram. Pilih yang benar supaya tenang, melangkah tenang, ke depan enak, ke belakang nyaman, ke samping kanan kiri bahagia, ringan, rezeki lancar, berkah, begitu. Itu wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil inna. Karena kalau Anda nanti memilih kebatilan, Anda memilih jalan batil, dalam rumah tangga Anda menjadi suami yang batil, di dalam perusahaan Anda menjadi pimpinan yang batil, di dalam negara birokrasi Anda menjadi presiden yang batil, menteri yang batil, anggota dewan yang batil, wali kota batil, gubernur batil, maka Anda pasti hancur, pasti absolut. Kalau Anda jadi suami yang batil, Anda pasti hancur. Masalahnya bukan Anda yang hancur sendirian, anak cucunya, istrimu juga ikut jadi korban, gitu. Jangan pernah memilih kebatilan, apapun itu, bekerja, bernelayan, berdagang, bertani, berbirokrasi, tetap pilih yang hak. Hak dan batil harus jelas, gitu ya. Terus ayat berikutnya tadi gimana? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bisa menjadi penyembuh bagi yang sakit, rahmat bagi orang-orang yang beriman, penawar bagi orang-orang yang keracunan. Sudah, ayat itu luar biasa, sudah, amalkan ini. Jadi kasihan kalau ada orang kecanduan drama Cina, ada. Hidupnya nggak bisa lewat tanpa drama Cina. Kalau kehilangan satu episode saja nggak bisa tidur. Ibu ada kehilangan kecanduan drama Korea, nggak mau kehilangan satu episode pun. Bahkan kalau sudah nonton drama Korea, drama Cina, sholatnya ketinggalan, sholatnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ada ya? Di Jawa banyak, di sini nggak ada insya Allah ya. Kecanduan drama, kecanduan mancing,
Mancing aja hari-hari, kecanduan biliar, kecanduan catur, apa lagi? Domino, kecanduan domino, apa lagi? Ya, kecanduan wanita, ya kan? Astagfirullahaladzim. Mending kecanduan Al-Quran. Hidupnya tidak bisa jauh dari Al-Quran, nggak bisa lepas dari Al-Quran. Kecanduan masjid, sehari kalau nggak ketemu masjid, gelisah hatinya. Gitu Ustaz. Siap kecanduan Al-Quran? Siap kecanduan Al-Quran? Kecanduan masjid? Tertambat jiwanya di bahtera masjid. Jadi kemanapun jalan, naik motor, naik mobil, lihat jam, 10 menit waktu sholat, gelisah hatinya, cari masjid terdekat. Oh subhanallah. Kalau gitu selamat Anda saudaraku. Ini sebagai penutup. Negara kita dicabut berkahnya. Negara kita dicabut berkahnya. Kenapa? Karena pajak naik. Itu negara kita dicabut berkahnya. Kalau sudah dicabut berkahnya ini susah Pak. Dia sedang menuju azab saja, hancur saja karena dicabut berkahnya. Kenapa? Karena ketua-ketua parpolnya, ya legislatifnya, yudikatifnya, eksekutifnya, itu di dalam hatinya sudah tidak ada basyirah, tidak ada Nur Muhammad, tidak ada Allah, tidak ada Al-Quran, tidak ada takut. Bahkan Al-Quran ini dibohongi. Kan waktu dia menjabat disumpah itu, ada Al-Quran di atasnya. Itu dibohongi Al-Qurannya. Makanya dicabut berkahnya. Salah satu indikasi paling logika begini Ustaz. Insya Allah 10 menit ya. Jadi ini misalkan saya ini, saya nggak usah ngomong orang lain. Ini umpamanya saya, Gus Nur, rumah saya Malang, terus saya ngejar gelar doktor ke Amerika. Saya harus jadi menteri, saya harus jadi wali kota, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi presiden, saya harus menuntut ilmu sampai ke Amerika, umpama. Maka saya tinggalkan Jawa Timur, saya pergi ke Malang, kuliah, kejar gelar, kejar titel. Ternyata kenapa sampai di Amerika, alhamdulillah doktor, ya, profesor, dapat gelarnya. Di sini masalahnya Bapak Ibu. Malang Amerika, Jawa Timur Amerika itu kira-kira berapa kilo jauhnya? Ada yang tahu? Udah hitung sendiri ya. Jawa Timur Amerika Pak, ribuan kilo, bahkan lintas benua, lintas laut, lintas samudra. Nah ini yang saya maksud. Perjalanan sejauh itu dia sanggup tempuh. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan budayanya, dia tempuh, dia pergi ke Amerika. Ribuan kilo dia sanggup tempuh itu dengan biaya mahal. Sampai di Amerika dia tidur di apartemen. Nah apartemennya ini dekat masjid, tinggal seberang jalan atau berapa blok sudah masjid. Tapi dia nggak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Coba. Jadi dari Jawa Timur ke Amerika dia sanggup hanya ngejar gelar, ngejar doktornya, profesornya. Sementara dari apartemennya ke masjid hanya berapa meter. Dia nggak sanggup Pak. Allahu Akbar, azan, dengar telinganya. Dia nggak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Makanya begitu dapat gelar doktor, profesor, doktor, pulang ke Indonesia, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, nggak berkah jabatannya, nggak berkah ilmunya. Kenapa? Dia tinggalkan masjidnya. Masjidnya di depan apartemennya itu loh, dia nggak sholat. Itu ya, Al-Quran nggak pernah dibaca, masjid nggak pernah diinjak. Makanya ada kata-kata, ada ayat yang pertama kali turun apa Ustaz? Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi dia hanya iqra saja, selesai. Dia hanya membaca. Makanya intelektualnya luar biasa, pinternya luar biasa, cerdasnya luar biasa,
kosakatanya kaya, tapi karena nggak disambung bismi rabbikal ladzi khalaq, karena nggak ada menyebut nama Allah, nggak ada dalam Allah, nggak ada Allah dalam dirinya, hanya baca, hanya kauniyah saja, qauliyahnya nggak dibaca, maka cerdasnya nggak berkah. Apa-apa logika, apa-apa akal, apa-apa nura, apa-apa logika, akal, gitulah. Nah sekarang bangsa ini dicabut berkahnya. Koruptor dianggap biasa, pajak disamakan dengan wakaf, dengan zakat. Soplak otaknya. Itu, siapa itu? Bu Nyai Al-Mukarramah, Ibu Nyai Sri Mulyani itu. Katanya apa pajak itu sama dengan zakat. Coba. Itu namanya ruwaibidah ya. Orang yang nggak tahu ilmunya ngomong soal ilmunya gitu, soal zakat apa itu. Oke Bapak Ibu, intinya mudah-mudahan Bangko ini berkah ya. Insya Allah ya, berkah. Anda semua yang datang di masjid ini berkah semuanya. Jadi makmurkan masjidnya. Pokoknya melangkah, kalau ingin berkah hidupnya melangkah, injakkan kakinya ini di masjid. Karena ini besok kaki ini dipertanggungjawabkan. Akan tiba satu masa nanti mulutnya Anda ini nggak bisa ngomong. Serius Pak. Jadi ketika Anda mati dikubur, yang melayat pulang, datanglah malaikat. Siapa? Munkar Nakir. Terkejut awak dengar jeritan Ustadz nih, gak nyangka. Mana buka? Ustadz terkejut, ambo Ustadz terkajik. Itu ya, dibentak gitu Anda. Mana buka? Lo tidak bisa jawab. Padahal agamamu Islam. Mana buka? Mau ngomong Allah aja tidak bisa. Kenapa? Kata Ustaz Uzza tadi, munafik. Akan tiba satu masa mulutmu nggak bisa ngomong nanti. Al yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terkunci mulutmu. Wa madinuka? Apa agamamu? Isdahliya. Nah, jadi isdahliya. Karambia. Apa karambia itu? Dihajar Anda Pak. Karambia. Munafik. Islamnya Islam KTP Pak. Nggak bisa. Orang bisa Anda tipu, alam tidak bisa Anda tipu Pak. Alam Allah tidak mungkin Anda bisa tipu. Pokoknya ini terkunci. Anda nggak bisa ngomong itu. Akan tiba satu masa itu. Allah Akbar. Ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izin saya mau pamit. Saya mau langsung ke Padang. Iya Padang ya. Kita akan langsung ke Batam. Jadi kita naik pesawatnya lewat Padang nanti. Batam. Terus kemudian pulang ke Malang. Terus ke Jabodetabek. Ini insya Allah 2 bulan ke depan kita masih padat. Insya Allah. Terima kasih atas ilmunya Gus. Mudah-mudahan ilmu yang barusan tadi Gus Nur sampaikan dapat berkah masuk ke dalam kalbu, dapat diamalkan dan dapat juga pahalanya untuk Gus. Sehat-sehat selalu Gus, panjang umur Gus. Amin ya rabbal alamin.